Halo teman-teman, seperjuangan dan setanah air. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kepemilikan motor Honda yang mana baru-baru ini viralnya adanya fitur lipat yang terbaru dari motor Honda Flip, yaitu patahnya rangka esafnya. Banyak patah. Saya pikir akhir-akhir ini, sekarang-sekarang ini motor Honda itu mempunyai performan yang jelek. Kualitasnya, apakah Honda itu hanya memenuhi kuantitas saja tanpa memperhatikan kualitas, entahlah. Di sini di tahun 2020 itu saya pernah membeli motor Vario Akulah sang bintang. yang LED sudah LED, speedometernya itu geredek. Akhirnya saya klaim garansi. Setelah klaim garansi, hanya pakai seminggu sudah geredek kembali. Yang sempurna. Kan tentu tidak nyaman. Akhirnya saya jual. 8 bulan saya pakai, saya jual. Lalu saya mengganti motor NMAX. Banyak video-video NMAX di channel saya. Itulah dia pengganti dari motor Vario. Dan motor Vario saat klaim untuk geredeknya pun ada videonya. Berikutnya, pada tahun 2021 istri saya membeli motor Scoopy. Ini ada buku servis berkalanya. Itu pembelian di tanggal 11 April 2021. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Tapi 2 bulan pakai itu sudah ada gejala bunyi dari mesinnya itu seperti helikopter. Nah, di bagian sini nih ada seperti helikopter. Videonya pun ada di channel saya ini. Klaim garansi motor Scoopy itu bukan geredak, bunyinya seperti helikopter. Itu pembelian tadi kan di tanggal 11 April 2021, lalu saya klaim garansi di tanggal 7 bulan 6 2021. Oke. Di sini part yang diganti itu namanya bearing aspuli. Nah, di tanggal 11 karena tidak baik, masih seperti helikopter, akhirnya saya bawa lagi di bulan 7. Di bulan 7 itu setelah kita negosiasi seperti apa nanti jalan penyelesaiannya, akhirnya divonislah harus turun mesin. Itu motornya itu, Kak. Katanya ada bagian part di dalam mesinnya yang bermasalah sehingga inden butuh waktu 1 bulan. 1 bulannya tepatnya di tanggal 11 Agustus 2021 itu pihak Honda mengatakan sudah datang dan bisa untuk dijalani operasinya. Turun mesin, overhaul dengan penggantian crankshaft. Nah, setelah perbaikan itu motor sudah bisa layak jalan, tenaga tidak berkurang, cuma di saat awal pagi start itu seperti kondisinya seperti mendep gitu, baru digas baru brum, baru dia langsam. Sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak ada masalah. Cuman saya mau menanggapi yang viral-viral ini, jangan sampai Scoopy saya pun mengalami hal yang sama mengenai rangka esapnya. Rangka esapnya banyak sudah terjadi patah. Apalagi saya tinggalnya di daerah yang mana dikelilingi lautan. Tentu mudah terjadinya korosi. Saya khawatirnya karena belum ada kesempatan untuk membongkar bodinya, belum saya bongkar untuk melihat langsung. Tapi janganlah sampai motor itu berbahaya, bro. Kalau misalnya dalam keadaan kecepatan tinggi, itu kalau motor Scoopy top speednya 80 biasa saya bawa itu.
Nah, apabila terjadi tiba-tiba rangka patah kan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya juga pernah mendapatkan klaim dari produk otomotif besar seperti misalnya mobil itu saya punya mobil Yaris tahun 2006 yang mana mendapatkan klaim berupa recall, penggantian secara cuma-cuma. Partnya itu adalah airbag. Biarpun dalam keadaan baik, cuma di situ disinyalir apabila airbagnya mengembang dapat menyebabkan adanya serpihan logam yang dapat menyebabkan luka sampai dengan kematian. Nah, itu akhirnya saya cek. Jadi pihak Toyota itu membuat campaign, kita dapat sebagai konsumen dapat mengecek melalui nomor rangka. Setelah saya cek, mobil Yaris saya itu bisa mendapat recall. Akhirnya saya bawa ke Toyota dan yang mengejutkan saya itu respon dari Toyota mantap, bagus. Dia mengatakan bukan hanya penggantian dari airbag, saya juga mendapatkan penggantian master suite window jendela. Sebenarnya saya tidak mengklaim itu, tapi ya sudahlah, sudah dikatakan bisa dapat penggantiannya. Jadi keinginannya sih seperti itu ya, motor pabrikan Honda ini bisa memberikan recall apabila terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, sementara Toyota saja membuat campaign itu belum terjadi resiko yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian dari apabila airbagnya mengembang, itu kan di Indonesia belum ada terjadi, tapi mereka sudah melakukan campaign. Nah, bagaimana dengan Honda? Dengan Honda ini sudah terjadi kan di beberapa tempat yang kita bisa lihat di media-media sosial itu adanya rangka motor yang patah. Itu kan menyebabkan berbahaya sekali, sudah terjadi. Jangan sampai memakan korban dikarenakan itu. Hendaknya secepatnya lah ambil jalan yang terbaik bagi pemilik-pemilik motor-motor Honda lansiran tahun-tahun 2020 ke atas itu yang menggunakan rangka ESAF itu. Berupa rangkanya aja kok bisa. Memang di sini tidak ada menyebutkan adanya, di buku ini tidak ada menyebutkan adanya garansi untuk rangka. Tapi kalau saya lihat di media sosial itu ada untuk garansi rangka itu 1 tahun atau 10.000 kilometer, mana dulu yang tercapai. Rangka, kok sudah dekat begitu ya? Hanya sedikit lah masa garansinya, setahun saja. Sementara untuk PJMFI ini di sini nih, PJMFI ada tertulis 5 tahun. Untuk garansi mesin ada 3 tahun atau 30.000 km. Apabila mungkin yang mana dulu tercapai di sini ya. 3 tahun, 5 tahun, untuk 1 tahun tak ada tertulis. Tapi di media sosial itu banyak yang mengatakan setahun. Kenapa harus setahun? Sementara yang namanya rangka itu kan pembentuk kokohnya sebuah produk. Itulah cerita saya mengenai kepemilikan motor Honda. 2020 sudah punya Vario, lalu saya jual dikarenakan geredek. 2021 punya Scoopy turun mesin, 2 bulan pakai sudah banyak masalah. Dan terakhir 2023 alhamdulillah belum ada masalah apa-apa. 2023 istri saya membeli lagi sebuah Scoopy, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, seperti itu saja cerita saya hari ini. Semoga cerita saya hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.